Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mempelajari asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier berbunyi jika sistem dalam kesetimbangan diganggu oleh perubahan suhu, tekanan, atau konsentrasi, maka sistem akan menggeser posisi kesetimbangannya untuk menangkal efek gangguan tersebut. Sebelum mempelajari tentang asas Le Chatelier lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu quotient reaksi atau Q. Q mengungkapkan ekspresi yang sama dengan K, tetapi Q digunakan untuk sistem yang tidak berada dalam kesetimbangan. Untuk menghitung Q, maka masukkan konsentrasi awal reaktan dan produk ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Sebagai contoh, reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisien masing-masing yaitu W, X, Y, dan Z, maka ekspresi koefisien reaksi Q sama dengan konsentrasi C pangkat Y dikali konsentrasi D pangkat Z sebagai produk dibagi konsentrasi A pangkat W dikali konsentrasi B pangkat E. Perbandingan harga Q dan K, jika nilai Q lebih kecil dari K artinya terlalu banyak reaktan sehingga reaksi akan bergeser ke arah reaksi maju dan menghasilkan produk lebih banyak, sehingga perlu untuk meningkatkan jumlah produk dan menurunkan jumlah reaktan. Jika harga Q sama dengan K, maka reaksi berada dalam keadaan setimbang. Namun jika Q lebih besar dari K, artinya terlalu banyak produk, sehingga reaksi akan bergeser ke arah reaksi balik membentuk lebih banyak reaktan, sehingga perlu meningkatkan jumlah reaktan dan menurunkan jumlah produk. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pergeseran kesetimbangan asas Le Chatelier berikut. Asas Le Chatelier. Pengaruh penambahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jika suatu zat ditambahkan ke dalam sistem yang berada dalam kesetimbangan, sistem akan menggunakan zat tersebut untuk bereaksi membentuk zat yang berada di ruas berlawanan. Sebagai contoh, pada kesetimbangan awal, kemudian ketika ditambahkan zat di ruas kiri, maka sistem akan menggunakan tambahan zat tersebut membentuk zat yang ada di ruas kanan, sehingga pada kesetimbangan baru jumlah produk makin bertambah. Sebagai contoh, suatu kesetimbangan pada suhu 373 Kelvin terdapat campuran 0,1 mol gas NO2 dan 0,05 mol gas N2O4 dalam bejana tertutup bervolume 1 liter. Konsentrasi gas NO2 0,1 mol per liter dan konsentrasi gas N2O4 0,05 mol per liter, maka K sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2 dibagi konsentrasi N2O4. Kita dapatkan 0,1 kuadrat dibagi 0,05 sama dengan 0,2. Jika kita tambahkan 0,05 mol NO2 ke dalam sistem kesetimbangan secara langsung sebelum reaksi lain terjadi, maka konsentrasi gas NO2 menjadi 0,15 mol per liter. Dari 0,1 mol mula-mula ditambahkan 0,05 mol, hasilnya 0,15 mol per liter. Konsentrasi gas N2O4 sama dengan 0,05 mol per liter, maka didapatkan nilai Q sama dengan konsentrasi NO2 kuadrat per konsentrasi N2O4 sama dengan 0,15 kuadrat per 0,05 sama dengan 0,45. Pada kesetimbangan awal didapatkan nilai K sama dengan 0,2, sedangkan kesetimbangan baru didapatkan nilai Q sama dengan 0,45. Karena nilai Q lebih besar dari K, maka sistem cenderung mengubah gas NO2 menjadi gas N2O4 hingga Q sama dengan K. Kita lihat di sini pada kesetimbangan awal terdapat 0,05 mol N2O4 dan NO2 0,1 mol per liter. Pada saat ditambahkan NO2 pada kesetimbangan awal,
sehingga menjadi 0,15 mol per liter, maka terdapat peningkatan konsentrasi N2O4 dan penurunan konsentrasi NO2 hingga pada suatu titik di mana jumlah NO2 dan N2O4 menjadi konstan, dikatakan tercipta keseimbangan baru. Penambahan konsentrasi NO2 ke dalam sistem keseimbangan, yaitu ruas kanan ditambah, maka keseimbangan baru akan bergeser ke arah pembentukan N2O4 atau bergeser ke kiri, sehingga warnanya semula coklat menjadi semakin pudar. Nah, ini adalah contoh ruas kanan ditambahkan. Bagaimana jika ruas kiri yang ditambahkan? Pada reaksi N2O4 gas menjadi 2NO2 gas dengan harga K sama dengan 0,2 pada suhu 100 derajat Celcius, ditambahkan 0,025 mol gas N2O4, maka konsentrasi gas NO2 sama dengan 0,1 mol per liter, sedangkan konsentrasi gas N2O4 adalah 0,05 mol per liter ditambah 0,025 mol per liter, sehingga didapatkan 0,075 mol per liter. Harga Q sama dengan konsentrasi NO2 kuadrat per konsentrasi N2O4 sama dengan 0,1 kuadrat dibagi 0,075 sama dengan 0,13. Ada keseimbangan awal didapatkan nilai K sama dengan 0,2, sedangkan keseimbangan baru didapatkan nilai Q sama dengan 0,13. Karena nilai Q lebih kecil dari K, maka sistem cenderung mengubah reaktan N2O4 menjadi produk NO2 hingga Q sama dengan K. Di sini awalnya terdapat 0,05 mol per liter gas N2O4 dan 0,1 mol gas NO2. Ketika ditambahkan gas N2O4, maka di sini lama kelamaan gas N2O4 semakin turun, sedangkan konsentrasi NO2 semakin meningkat hingga di suatu titik konsentrasi NO2 dan konsentrasi N2O4 konstan, sehingga kita dapatkan keseimbangan baru. Penambahan konsentrasi N2O4 ke dalam sistem keseimbangan, yaitu ruas kiri ditambah, maka keseimbangan baru akan bergeser ke arah pembentukan NO2 atau bergeser ke kanan, sehingga warna akan semakin coklat. Asas Le Chatelier, pengaruh pengurangan konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan. Jika suatu zat dikeluarkan dari sistem, maka sistem merespon dengan menghasilkan zat tersebut lebih banyak. Awalnya keseimbangan seperti ini yang terlihat di gambar, kemudian ketika zat di ruas kiri dikeluarkan dari sistem warna putih ini, maka keseimbangan baru geser ke arah pembentukan reaktan. Jumlah produknya berkurang dan jumlah reaktannya akan semakin bertambah. Sebagai contoh, jika keseimbangan pada suhu 373 Kelvin terdapat campuran 0,1 mol gas NO2 dan 0,05 mol gas N2O4 dalam bejana tertutup bervolume 1 liter dengan harga K sama dengan 0,2, kemudian 0,025 mol gas NO2 dikeluarkan dari bejana, maka jumlah pada keseimbangan baru konsentrasi gas NO2 pun akan berkurang. 0,1 dikurangi 0,025 sama dengan 0,075 mol per liter. Konsentrasi gas N2O4 tetap 0,05 mol per liter. Maka dapatkan nilai Q sama dengan konsentrasi NO2 kuadrat per konsentrasi N2O4 sama dengan 0,075 kuadrat per 0,05 hingga didapatkan 0,113. Pada keseimbangan awal didapatkan nilai K sama dengan 0,2, sedangkan keseimbangan baru didapatkan nilai Q sama dengan 0,113. Karena nilai Q lebih kecil dari K, maka sistem cenderung mengubah reaktan N2O4 menjadi produk NO2 hingga Q sama dengan K. Pengurangan konsentrasi NO2 dari sistem keseimbangan atau ruas kanan dikurangi, maka keseimbangan baru akan bergeser ke arah pembentukan NO2, bergeser ke kanan dan warna akan semakin coklat. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, penambahan NO2 dalam sistem akan meningkatkan laju reaksi balik. Bisa kita lihat ini, laju reaksinya semakin meningkat. Akibatnya, laju reaksi balik lebih cepat dari laju reaksi maju. Konsentrasi N2O4 akan meningkat dan konsentrasi NO2 akan menurun. Seiring berjalannya waktu, laju reaksi balik akan menurun dan laju reaksi maju akan meningkat. Keseimbangan baru akan terbentuk
ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Konsentrasi zat ditambah, maka kesetimbangan baru bergeser ke ruas lawan. Ketika kiri kita tambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Jumlah kanan semakin bertambah banyak. Ketika konsentrasi zat dikurangi, kesetimbangan baru bergeser ke ruas asal. Ketika zat yang di kiri dikeluarkan, maka kesetimbangan baru akan bergeser ke ruas asal. Di kiri semakin banyak, sedangkan di ruas kanan semakin berkurang.